Halo teman-teman, hari ini saya mau share project IoT Internet of Things kebun Telegram versi 2. Dari versi pertama, ukuran PCB-nya tidak jauh berbeda. Komponen yang digunakan juga sama, hanya saja penambahan satu lagi relay untuk keperluan lain. Nah, keperluan apa itu? Mari kita ikuti videonya. Oke, sebelum lanjut, saya mau kasih info kalau project yang saya buat ini, PCB-nya itu dicetak di pabrik PCB yang bernama PCBWay. Kalau kita pesan PCB di PCBWay, kita akan dapat paket seperti ini, lengkap dengan spons pelindung dan kadang juga dapat bonus seperti pulpen yang kayak gini. Untuk kualitas PCB-nya sendiri, saya tes dengan membuatkan jalur yang sangat tipis, masih bisa tercetak tanpa adanya putus jalur ataupun short. Selain itu, saya juga dapat stiker tulisan PCBWay seperti ini. Dan nggak ada yang lain lagi. Kalau kita perhatikan, seperti yang saya katakan tadi, mencetak jalur tipis tidak masalah kalau kita pesan di PCBWay. Pad komponennya pun sudah dilapisi timah, agar kita mudah untuk menyoldernya nanti. Untuk membuat project IoT seperti yang saya buat sekarang ini, sebenarnya bisa kalian buat hanya dengan mengetahui rangkaian dari modul yang dipakai, seperti modul relay, apa saja komponen pendukungnya, dan bagaimana rangkaian dasar dari modul relay tersebut. Jika kalian sudah memahami masing-masing modul, kalian bisa menggambarkan ulang rangkaian tersebut menjadi satu PCB yang mencakup dari semua rangkaian tersebut. Untuk sensor, saya menggunakan DHT11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban yang terdapat dalam satu sensor. Kalian bisa mencari datasheet komponen untuk tahu bagaimana menghubungkannya ke microcontroller. Saya juga menggunakan buzzer hanya sebagai notifikasi yang pemasangannya hanya jalur ground dan sinyal saja ke kaki positifnya. Kalau kalian mau alat ini mendeteksi api, kalian juga bisa memasangkan sensor api seperti ini yang pernah saya praktekkan di video sebelumnya. Atau mungkin sensor gas dan asap misalkan, juga bisa kalian pasangkan tanpa harus mengubah jalur pada rangkaian. Dasar dari alat yang saya buat ini sebenarnya hanya memanfaatkan rangkaian dari Node MCU yang saya buat lebih ringkas lagi. Sehingga kalian bisa program terlebih dahulu Node MCU-nya, lalu mencopot modul utamanya untuk dipindahkan ke PCB baru. Nah, pada coding di software Arduino, saya memanfaatkan coding example dari library Universal Telegram untuk bisa mengirimkan chatting ke Telegram dari alat ini. Coding dan library Universal Telegram ini bisa kalian dapatkan pada link yang sudah saya berikan di keterangan video. Dari coding example itu, kalian hanya perlu menambahkan baris coding pembacaan sensor analog dan DHT11. Kemudian variabel penampung datanya kita kirimkan melalui chatting dari example tadi. Untuk bisa memahami itu, saya awalnya belajar dari website arduino.cc. Dan kalian pun bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Karena rangkaian ini sudah disederhanakan, jadi komponen yang dipakai juga tidak terlalu banyak, seperti regulator tegangan, beberapa resistor, dioda, dan kapasitor, seperti komponen penyusun modul minimum system. Hanya saja terdapat tambahan rangkaian driver relay, karena kita akan menggunakan relay di sini. Dalam menyolder PCB-nya, kalian bisa lakukan penyolderan komponen SMD dengan memberikan timah terlebih dahulu pada salah satu pad komponennya. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah penyolderan sekaligus memegang komponen saat kita akan menyolder kaki komponen lainnya. Pastikan juga jumlah timah yang kalian berikan ke PCB cukup. Tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Nah, kalau alatnya sudah jadi, saya lihat cukup rapi, karena memang sengaja posisi semua komponen saya buat serapat mungkin. Jadi di bagian atas itu komponen DIP, sedangkan yang di bagian bawah itu komponen SMD-nya. Untuk konektor sensor analog seperti sensor api, gas, asap,
ataupun kelembaban tanah bisa kita pasangkan di bagian ini, di mana susunannya adalah sinyal, supply positif, dan juga supply negatif. Sensor DHT-nya sengaja saya pasangkan di PCB agar terlihat ringkas seperti ini. Dan ini adalah microcontroller dan modul Wi-Fi yang menjadi satu, yaitu ESP12E. Dan sekarang waktunya untuk uji coba. Oke, alatnya sudah saya rangkai dan bisa kalian lihat ada beberapa alat di sini. Kalau ini adalah tanamannya yang saya simulasikan sebagai kebun, dan sensor kelembaban tanahnya sudah saya tanamkan di sini. Lalu di atasnya saya pasangkan lampu yang bisa kita kontrol nyala dan matinya melalui alat yang sudah kita buat tadi. Jadi ini adalah simulasi kita berkebun di dalam ruangan gitu ya. Untuk pompa airnya di sini kita menggunakan pompa air DC yang seharusnya airnya kita arahkan ke tanaman tadi. Jadi karena tanamannya sekecil ini, saya tampung dulu aja airnya di bak penampung ini. Kalau di handphone pada aplikasi chatting Telegram, saya sudah buat akun Telegram dengan nama Kebun V2 yang saya gunakan untuk mengkontrol alat tersebut. Kalian bisa lihat ada banyak perintah yang saya kirim dan saya juga mendapatkan balasannya. Kita bisa menyalakan pompa, menyalakan lampu, bahkan kita bisa mengecek status kelembaban tanah melalui chatting ini. Untuk pertama kita akan mencoba untuk menguji fungsi menyalakan dan mematikan lampu untuk penerangan tanamannya aja dulu. Lalu untuk kontrol pompa airnya juga sama, kita tes dengan mengirimkan chatting juga ke alat ini. Maka kalau chattingnya sudah diterima, air akan dipompakan dari bak air ke bak menampung yang sudah saya sediakan di sini. Dan tes juga mematikan pompanya. Kalau kalian ingin pompanya menyala secara otomatis saat tanahnya kering, kalian bisa mengikuti coding yang ada di video saya sebelumnya. Di sana pompanya akan menyala saat tanahnya terdeteksi kering dan akan mati secara otomatis saat tanahnya sudah terdeteksi basah. Oke, mungkin sekian dulu demo alat ini. Semua file yang digunakan di video ini bisa kalian download pada keterangan video. Sampai jumpa!